Bumbu dapur senilai emas. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia. Dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maka maraknya, perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Pada periode 1 menuju negara modern, posisi Bank Indonesia, belia tugas raksasa, tugas Bank Indonesia di Republik yang masih muda sangat penting, mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan. Selain itu, Bank Indonesia wajib membantu menutup defisit anggaran. Ia melakukannya melalui pemberian pinjaman uang muka dengan cara mencetak uang. Pimpinan Bank Indonesia terdiri atas Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasihat. Pada masa periode 2, membangun sikap kebangsaan. Bank sentral di bawah kendali ekonomi terpimpin, pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangat besar. Sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, Bank Indonesia bertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran. Dalam masa ekonomi terpimpin ini, Menteri Keuangan bisa mengambil tindakan yang menyimpang dari UU Pokok Bank Indonesia bila dianggap perlu, dan segala wewenang Dewan Moneter berpindah tangan ke Kabinet. Gubernur Bank Indonesia duduk di Kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Pada periode 3, ekonomi sebagai haluan negara. Posisi Bank Indonesia, berkaca dengan devisa yang meningkat, BI bersama pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor-sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. BI juga bisa makin fokus mendorong pertumbuhan bank. Dewan Moneter kembali aktif, tetapi hanya sebagai badan koordinasi. Independensi Bank Indonesia memadai karena berada di luar departemen dan gubernur BI tidak merangkap sebagai menteri. Pada periode keempat, dependensi yang menyulitkan. Pada periode ini, Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, semisal dalam pengendalian moneter dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai pembantu pemerintah, BI juga mesti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan perubahan strategi pemerintah yang saat itu ingin mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. BI melakukannya dengan pemberian kredit perbankan dan pemberdayaan pasar uang antar bank. BI tetap menyediakan kredit likuiditas bersubsidi bagi sektor-sektor ekonomi prioritas tinggi, namun mengurangi pemberian KLBI. Periode 5, krisis segala lini. Rupiah sempat terjun bebas. Rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar BAT Thailand. Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marak. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis, 1 dolar beberapa dalam kisaran 2.300. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru. Pemilu 1999 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Baik, di sini ada periode 6, berbenah pasca krisis. Yang pertama ada kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua di sini ada peran Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Lalu yang di sini ada yang ketiga, ada berbenah dengan arsitektur perbankan Indonesia. Lalu yang keempat di sini ada sistem keriling. Habis itu di sini ada yang kelima, peran Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara.
Pada periode 7, fokus ulang peran Bank Indonesia. Yang pertama ada amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Yang kedua ada penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga pengendalian moneter dalam hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah. Yang keempat inflation targeting framework. Yang kelima ada penyempurnaan fungsi the lender of the last resort. Yang keenam mata uang. Yang ketujuh terakhir beralihnya tugas pengawasan bank. Ini adalah salah satu ruang kerja direksi di Javansis Bank. Direktur J. Van Rossum dan T. Lecter pernah berkantor. Pada masa Bank Indonesia, fungsi ruang ini awalnya dipertahankan, tapi pada tahun 1963, Gubernur BI dan jajaran direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta Pusat. Ini adalah ruang sang pemimpin. Ruangan ini pernah menjadi tempat berkantor jajaran direksi di Javansis Bank. Pada masa Bank Indonesia, ruang ini difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Ini adalah foto Presiden Soekarno dengan ibunya dan keluarganya di Blitar. Ini Presiden Soekarno dan Nyonya dengan wakil-wakil luar negeri pada 17 Agustus 1950. Dan ini adalah kumpulan kartu pos koleksi anggota PFI bertema kopi. Di Museum Bank terdapat mata uang negara Indonesia dan negara lainnya seperti Singapura dan Thailand.